Terima kasih kepada Dewan Hakim atas arahan yang semoga ke depan lebih mengarah, dan ada yang kali ada puno memang mengarah deh. Cumanya untuk meluruskan part-part yang memang sedikit kejanggalan-kejanggalan. Mungkin kan dari paparan Dewan Hakim, stressing dia lebih fokus kepada diri daripada akadnya, kontrak antara PNS dengan pemerintah. Karena menurut yang tengok dengar sama-sama dari Dewan Hakim, yang pertama harus paparkan dile ijarahnya ijarah apa. Ada yang pegahnya ijarahnya ijarah apa? Apakah yang ijarah zimmah atau yang ijarahin? Mungkin menurut satu regu yang sampaikan tentang ijarah bizimah mungkin luput dari pantauan Dayo. Kemudian poin kedua tentang masalah luzum, cocok lagi yang disampaikan oleh Dewan Hakim, memang harus tasawur kepada kontrak PNS. Di kontrak PNS aturan dasarnya yaitu bersifat mengikat antara pemerintah dan pegawai atau PNS. Ada dasar aturan pemerintahnya yaitu bersifat mengikat, maka apakah sifat mengikatnya bisa terkonek dengan sifat atau syarat pada ijarah luzum atau hana luzum. Kemudian yang disebut oleh Dewan Hakim yaitu persoalan aturan yang kedua, yaitu apakah pemerintah boleh memecat PNS secara sewenang-wenang nyohanjir tentang aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku ini. Apakah dua poin yaitu bersifat mengikat dan hanjit pecat sembarangan nyo jeta cok satu kesimpulan yang sama tentang luzum atau hana luzum. Bila memang jeta cok kesimpulan yang sama tentang luzum, maka nyo permasalahkan masalah ijarahin dan fizimah. Bila memang yang sanggah, maka nyo tabi persilahkan siga untuk sanggahan. Mungkin diterima betul. Alhamdulillah, berarti sebuah kesimpulan yang baku yaitu tentang luzum. Akad ijarah, akad kontrak PNS dengan pemerintah bersifat luzum dengan catatan-catatan yang tentu berlaku. Yang kedua, ijarah kata bubutnya atau sabah tu, apakah pihak yang mengatakan nyan arzak secara mutlak atau arzak satu sisi, ijarah satu sisi yang lain, menerima bahwa ikat kontrak PNS-nya tidak hana tadeh wajah arzak atau tidak menerima. Bila tidak menerima, diberikan hak untuk menyanggah. Regusi. Jid, Cik dipersilakan tentang persoalan rincian arzak. Bukan. Kami meminta sekali lagi kepada moderator untuk memperincikan permasalahan tersebut dengan bahasa yang lebih singkat dan lugas. Kontrak PNS dengan kontrak PNS dengan pemerintah bersifat lebih dominan, bersifat ijarah, lebih sifat ijarah daripada sifat arzak. Lalu apakah pihak yang mengatakan arzak secara mutlak atau arzak dengan tafsil dari arzak ingin menyampaikan atau menerima bahwa kontrak PNS lebih dominan ijarah? Berarti dianggap menerima, dipersilakan. Berdasarkan dari uraian kami yang pertama, kami tidak menerima secara utuh itu ijarah dan tidak menerima itu secara utuh bahwa irzak.
Jadi kami tidak dapat menerima bahwasanya akad yang terjadi pada PNS keseluruhannya digolongkan ke dalam akad ijarah ataupun terjadinya luzum. Dikarenakan yang namanya luzum akad itu di saat segala persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ijarah dipenuhi oleh akiden. Dan menurut kami dari segi si mustajir sebagaimana yang disampaikan oleh musahih tadi, yaitu bahwasanya cara mengkadarkan sesuatu ada yang dari sisi muddah ataupun dari sisi maklum amalin, sebagaimana yang ada di dalam redaksi Syarkawi ala Tahrir halaman 181. Jadi tidak keseluruhan yang ada di dalam PNS itu terpenuhi dengan bimaklum, karena di saat ada satu pekerjaan misalnya dia tidak digolongkan kepada muddah, dia tidak digolongkan ke dalam amal. Contohnya pekerjaan, dia masuk kerja, seorang PS masuk kerja, contohnya seorang dokter misalnya. Di saat dia masuk kerja, kita tinjau dengan bimuddah misalnya, dia disewa selama mengikat kontrak selama 2 tahun. Tetapi di dalam 2 tahun itu dia masuk ke rumah sakit, tetapi tidak melakukan pekerjaan di saat tidak ada orang yang sakit. Maka pemberian manfaatnya kita lihat tidak terpenuhi secara maklum, sehingga bimuddah tidak bisa, biamalin tidak bisa. Karena jika kita tinjau biamalin, contoh di sana adalah menjahit satu pakaian, sedangkan manfaat yang diberikan dokter adalah merawat pasien. Merawat pasien terkadang melebihi bukan dari 1, bahkan mencapai 10, sehingga biamalin tidak bisa. Begitupun tidak bisa bimuddah. Jika kita bilang setahun dia bekerja untuk mengobati pasien, apakah dalam setahun itu dia penuh mengobati pasien? Kan tidak. Mungkin ketika dia masuk jam kerja jadi jam 8 hingga jam 3, terkadang dari jam 8 hingga jam 3 ini tidak selalu dia merawat pasien. Sehingga di saat tidak selalu merawat pasien, sedangkan manfaat yang dituju untuk seorang dokter adalah memberikan manfaat mengobati pasien, maka bimuddah tidak bisa, biamalin tidak bisa. Sehingga kami berpendapat tidak sepenuhnya ijarah itu mengarah kepada akad yang lazim, sehingga ada juga mungkin jika segala persyaratan ijarah terpenuhi dia mengarah kepada akad yang lazim. Sekian dari kami. Satu sanggahan, regu B. Dipersingkat penyampaian. Terima kasih. Anda mengatakan bahwa pada permasalahan dokter itu tidak maklum. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kelompok C, apakah Anda menyetujui bahwa dalam SK tersebut dokter telah ditandatangani dengan tahun yang memang telah ditentukan? Masa iya? Jadi yang tidak maklumnya di mana? Dilihat dari sisi pekerjaan dokter. Manfaat dokter adalah memberikan pengobatan, bukan untuk menandatangani kontrak. Jika dalam setahun disuruh untuk mengobati, apakah dia mampu untuk mengobati tanpa beristirahat dalam setahun? Kan tidak. Jadi biamalin tidak nampak. Baik. Dan bimuddah juga tidak nampak. Baik, mungkin beda persepsi antara regu C dan regu D tentang cara pemahaman antar makna muddah dan amal. Beda persepsi antara regu C dan regu B. Regu B dipersilakan. Sedikit saja. Pada permasalahan sedikit. Coba sampaikan bagaimana makna muddah menurut regu B, bagaimana makna muddah menurut regu C. Itu saja. Regu B dulu. Makna muddah sendiri berarti manfaat tersebut dikadarkan dengan masa. Boleh jadi dengan setahun, 14 tahun ataupun sebagainya.
Amal? Amal berarti dikadarkan hingga gimana ya? Misalnya saya sewa dabbah untuk mengantar barang ke Mekah. Itu bil amal. Menurut Regu C, apakah setuju dengan yang disampaikan oleh Regu B atau tidak? Kurang. Coba disampaikan. Kalau menurut kami, kalau kadar manfaat dari segi masa, maka manfaat yang kita ambil adalah waktu di ketika kita sewa barang, kita sewain. Contoh seperti kita sewa rumah dalam setahun, maka masa dalam setahun kita sewa rumah itu adalah manfaat. Manfaatnya dari segi masa dalam setahun. Sedangkan kalau kita kadar manfaat dari segi beramal, maka manfaatnya kita lihat kadarnya dari dia bekerja. Seperti kita pinjam seorang untuk menjahit pakaian, maka manfaat yang kita ambil adalah dia ketika menjahit pakaian. Kalau dari contoh dokter, dari masa misalnya, masa dia bekerja, misalnya dalam sehari 12 jam dia bekerja, tetapi pasien yang masuk dalam sehari tersebut mungkin 1 orang dan mungkin 2 orang, tetapi tidak selalu dalam setiap harinya sama orang yang masuk, pasien yang masuk. Baik, mungkin persoalan antara bagaimana makna sebenarnya mudah dan amal ini memang perlu kajian yang lebih mendalam. Mungkin di waktu yang akan datang bisa kita kaji lebih dalam lagi. Sedikit. Sedikit, 1 menit. Sebelumnya moderator tadi menanyakan bahwasanya apakah pihak Arzak menerima sepenuhnya bahwasanya pembahasan ini dominan kepada masuk ijarah, ya kan? Tapi pihak C lain jawaban. Jadi di sini kami tidak menerima bahwasanya pembahasan kontrak PNS dengan pemerintah lebih dominan kepada ijarah. Mengapa demikian? Tadi pentasih mengatakan bahwasanya ikatan antara PNS dengan pemerintah adalah ikatan yang terikat. Jadi tentang Arzak tidak terikat. Arzak memang tidak terikat. Namun bagi pemerintah boleh untuk membuat SK yang tujuannya adalah melegalkan bahwasanya pegawai tersebut sah pegawai negara. Mengapa demikian? Karena agar memperbedakan dengan pegawai-pegawai yang lain seperti honor, pokoknya pegawai yang KW lah. Kemudian di sini kami akan menampakkan sisi di mana pegawai negeri dengan PNS adalah lebih dominan kepada Arzak. Jadi tertera bahwasanya apakah manfaat pada PNS merupakan termasuk maddah ataupun amal. Jadi di sini yang kita ketahui bahwasanya PNS tersebut dalam jangka bekerja sampai pensiun ataupun meninggal. Dalam artian mudah ada di situ. Kemudian tertera dalam SK bahwasanya jam-jam masuk daripada PNS telah ditentukan. Contohnya misalnya dalam sehari masuk selama 3 jam ataupun 4 jam. Maka di sini bersatu antara mudah dengan beramal, yaitu mudah sampai jangka pensiun, kemudian beramal sampai sehari dalam 3 jam misalnya. Maka tertera di sini seandainya akad ijarah bersatu antara mudah dengan amal. Contohnya di sini adalah seseorang menyewakan seseorang agar dia menjahit pakaian dalam waktu siang hari. Maka di sini jawabannya adalah lam yasihha fil asah, tidak sah dalam asah. Sekalipun nanti pendapat Sani mengatakan bahwasanya itu sah. Seandainya kita berpendapat pada pendapat Sani, yaitu bahwasanya dalam ijarah yang terdapat 2 sisi manfaat yaitu maddah dengan amal, itu sah. Maka nanti akan bentrok dengan hal contohnya seperti ini. Contohnya misalnya dipersingkat. Bahwasanya dalam hari-hari libur, ya kan? Dalam hari baru seperti hari Minggu ataupun hari-hari libur nasional, bahkan seperti liburan panjang seperti
di bulan semester ataupun puasa, ini tidak ada muawadhah, tidak ada amal di situ. Namun tetap dari pihak pemerintah memberikan gaji kepada PNS. Sekian. Baik. Mungkin waktu sanggahan sudah kita padai sampai di sini dulu. Meskipun kajiannya sangat menarik dan sangat bisa kita kaji lebih mendalam setelah ini, baik di balai atau di tempat-tempat yang lain. Regude kekeh tidak menerima bahwa akad kontrak PNS merupakan akad ijarah. Sedangkan regu A, regu B dan regu C menerima akad ijarah meskipun regu C dengan tafsilan yang ada. Maka ini kita masuk dalam sesi kedua. Meskipun regu D tetap dengan argumen bahwa itu bukan akad ijarah, tapi bila memang karena dalam metode adabul bahasi wal munazarah ada lafaz lausul lima. Jikalau kita terima, ini kan dalam sesi kedua, anda ini terima ngaju. Di lausul lima, tekedi ini terima bahwa nyo akad ijarah, maka kiban konsekuensi kan. Maka dipersilakan kepada regu A untuk menyampaikan apakah ini ijarah fi zimmah atau ijarah in. Durasi 2 menit. Ini tidak ada sisi sanggahan, cuma penyampaian apakah itu ijarah fi zimmah atau. Jadi menurut kami akad yang terjadi antara pegawai negeri dengan pemerintah itu adalah ijarah fi zimmah. Artinya pegawai tersebut menjadikan dirinya sebagai pekerja dari segi amalnya. Maka menurut kami itu termasuk dalam akad ijarah fi zimmah. Sekian. Regu B ada yang ditambah? Kami mengatakan bahwa akad ijarah ini akad ijarah ain. Karena manfaat yang ada di sini berkaitan dengan ain. Itu aja. Terima kasih. Regu C? Menurut kami ijarah di sini adalah ijarah fi zimmah. Dikarenakan fi zimmah yang dimaksud ijarah fi zimmah yang di sini yaitu kita sewa seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Contoh seperti aku sewa engkau untuk mengajar sekolah. Regu D ada tanggapan? Berarti sesuai dengan arahan daripada pentasheh bahwasanya di sini tergolong kepada ijarah fi zimmah. Alasannya ya dikarenakan bahwa kalau ain maka seperti pihak ketiga. Sedangkan dalam PNS ini antara mutaakidin, antara PNS dengan pemerintah, maka fi zimmah. Baik, sebelum kita masuk dalam rumusan masalah kedua, kita minta satu kali. Ini tidak ada sesi sanggahan, cuma permintaan dari moderator karena regu B sedikit berbeda dengan regu yang lain, maka kita minta argumen dari regu B. Mengapa itu ijarah in? Karena pada ijarah ini manfaatnya itu berkaitan dengan ain yang bekerja, in yang diambilkan manfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, walau agak sedikit menegangkan dan itu yang kita inginkan bersama. Selesai juga meskipun dengan tanda kutip telah selesai rumusan masalah pertama. Maka karena juga dikejar oleh waktu, kita masuki dalam rumusan masalah kedua tentang konsekuensi dari konsekuensi gaji pegawai yang bolos dalam bekerja. Tadi dalam membahas tentang rumusan masalah pertama ada regu yang sedikit menyinggung tentang bagaimana seandainya dia tidak masuk kerja dalam jam kerja. Tadi ada disinggung meskipun tidak secara sareh. Maka ini kita masuk dalam sesi kedua. Apa konsekuensi gaji pegawai yang bolos dalam bekerja? Waktu yang kita berikan
mungkin lebih efektif, yaitu sekitar 3 menit diserahkan kepada regu A. Jadi karena kami berpendapat bahwasanya akad antara pegawai negeri sipil dengan pemerintah digolongkan dalam akad ijarah jasa, maka konsekuensi daripada gaji pegawai yang bolos dalam bekerja adalah terperinci sebagaimana yang tertera di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juz 3 halaman 352. Adapun matan yang ke-7, dan juga ada di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah jilid 22 halaman 200, dan ada juga dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin juz 4 halaman per-20. Jadi kipan disampaikan di dalam matan tersebut, jika bolos kerja tanpa uzur, maka gaji yang diterima untuk hari-hari bolos kerja tersebut bukanlah haknya, karena pemerintah menggajinya untuk tetap bekerja di hari tersebut. Kemudian yang kedua, jika ada uzur sebagaimana yang tertera dalam matan, dan tidak mungkin, hana mungkin untuk dia minta urang kanto untuk guyodang bak makam gopnyan apabila gian guru untuk guyo mengajar di tempat yang gopnyan mengajar, maka le urang tersebut atau le PNS tersebut le gopnyan hana berdosa. Akan tetapi le PNS tersebut hana berhak sesuatu pun bak masa akan tetapi le guru tersebutnya berhak sesuatu pun pada masa yang gantung tersebut. Maka hanya sekian dari kami. Baik, regu A menyimpulkan bahwa PNS yang menerima gaji pada saat mereka bolos dalam bekerja punya 2 rincian. Rincian yang pertama, jika bolos ataupun absen dalam hari bekerja kemudian menerima gaji disebabkan oleh faktor yang dibolehkan oleh syarak dengan ada uzur, maka PNS tersebut tidak mengapa, tidak berdosa untuk menerima hak gaji daripada pemerintah. Namun jika ada tidak terdapat uzur dan tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk diberikan kepada orang lain yang punya kapasitas yang sama, maka juga tidak mengapa, maka akan bermasalah. Kemudian untuk regu B kami berikan waktu 3 menit. Terima kasih. Terkait dengan rumusan yang kedua, yaitu konsekuensi gaji pegawai yang bolos dalam bekerja. Memang pada dasarnya seperti yang tertera dalam kitab Said Abdul Rahman bin Muhammad Ba'lawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin cetakan Darul Fikri juzuk ketiga halaman 352, seperti yang telah dikatakan oleh regu A tadi, ketika si pegawai tersebut bolos, dalam artian kata orang tersebut tidak masuk kerja dengan sebab tanpa uzur, sama dengan orang tersebut berdosa dan tidak berhak oleh pemerintah untuk menggajinya. Namun pada permasalahan PNS di negara kita Indonesia, karena pertanyaannya konsekuensi gaji pegawai yang bolos dalam bekerja, apa konsekuensinya? Maka kami menjawab tidak ada konsekuensi apapun pada gaji PNS di negara kita Indonesia. Namun mereka berdosa. Dilanjutkan regu C 3 menit. Untuk rumusan masalah yang kedua, apa konsekuensi gaji pegawai negeri yang bolos dalam bekerja? Untuk jawaban pada rumusan masalah ini merupakan turunan daripada jawaban pada masalah yang pertama. Maka untuk PNS yang tergolong dalam ijarah, seandainya dia bolos bukan karena sebuah keozoran dan tidak menempel kebolosannya, maka bolosnya itu dianggap berdosa dan sebagian gajinya itu bukanlah haknya. Sebagaimana yang tertera di dalam redaksi nomor 7
Kitab Bughayatul Murtasyidin jilid 3 halaman 352. Adapun pada PNS yang digolongkan ke dalam irzak, terlepas dari bolos atau tidaknya PNS dalam bertugas, hukum menerima gaji dari pemerintah adalah boleh-boleh saja dalam menerima dan makruh karena gaji atau pemberian yang mereka terima merupakan percampuran antara perkara yang halal dan perkara yang haram. Hal ini sesuai dengan redaksi pada nomor 5 Kitab I'anatul Talibin jilid 3 halaman 24. Akan tetapi jika kita meninjau ia membolos, maka ia berdosa karena telah melanggar peraturan pemerintah. Dilanjutkan Regudi. Baik. Seperti yang dikatakan oleh moderator bahwasanya ini surah Walau Sulima. Jadi seandainya Regudi pada poin rumusan masalah yang pertama, peserta menjawab bahwa akad yang terjalin antara PNS pemerintah bagian daripada arzak. Ini bukan lausul 5. Atas dasar prinsip Regudi yang menganggap bahwa ini arzak, bagaimana implikasi terhadap PNS yang menerima gaji pada saat bolos? Jadi seandainya rumusan masalah pertama merupakan arzak, maka di rumusan masalah yang kedua bagi PNS sah menerima gaji tersebut dan halal untuk dikonsumsi. Mengapa demikian? Karena arzak ini merupakan hak apresiasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi boleh dikurang, boleh dilebihkan dan boleh ditiadakan. Jadi seandainya pemerintah ingin memberikan yang lebih kepada PNS sedangkan PNS tidak bekerja sama sekali, maka ini PNS boleh mengkonsumsi hal tersebut. Namun ketika PNS memakan gaji tersebut dan mengetahui bahwasanya itu bukan haknya, maka ini digolongkan ke dalam makruh. Sekian. Baik, alhamdulillah Regua tadi mengambil kesimpulan sementara bahwa pada surah konsekuensi terdapat tafsil rincian. Ada yang hukumnya tidak sah, artinya harus mengembalikan serta haram, dan ada yang hukumnya sah mengambilkannya. Sedangkan Regu B menyatakan bahwa konsekuensi dari bolos kerja adalah haram tapi sah. Halal, tidak haram. Mutlak sah, tidak ada konsekuensi apapun. Seregu C juga rincian, meskipun rinciannya agak sama tapi ada sedikit perbedaan dengan Regu A. Jika tidak ada uzur, dosa tidak sah. Jika ada uzur, maka tidak dosa, tidak sah. Meskipun dalam penyampaian ada sedikit yang berbeda. Regu D atas dasar prinsip pertama yaitu arzak, maka pada konsekuensi bolos kerja tidak ada hukum tidak sah dan haram. Cuma bila tidak ada uzur, sepatutnya dikatakan bahwa hukum mengambil jatah yang bolos adalah makruh. Begitu Regu D. Baik, mungkin kami mohon maaf karena pada sesi poin kedua tidak bisa memberikan sesi sanggahan walaupun di dalam benak para peserta ingin menyanggah. Maka dalam hal ini kesimpulannya akan kami serahkan, kami minta kepada Dewan Hakim yang mulia. Terima kasih. Moderator, jadinya kesimpulan. Kesimpulan untuk lomba Muharram. Karena juga acara live kan, bisa diartikan kesimpulan untuk sementara dalam ranah bahsu. Mungkin bagi pendengar di rumah bisa untuk istilah bahasa kita apa itu kan, walakan nazar wal fikir. Boleh untuk kembali untuk melakukan analisa. Hemat kami sebagai Dewan Hakim dalam masalah
kontrak PNS nyo termasuk dalam ijarah. Yang pertama lagi buno tak sepakati harus tak kategorikan berjelas beke ijarah fizimah, beke ijarah in kan. Nyo kesimpulan yang dipaparkan oleh Dewan Hakim hana bermasalah dengan diskusi yang kali dibangun oleh setiap regu. Karena penilaian Dewan Hakim kepada setiap regu bukan pada benar dan salahnya, tetapi dalam melihat analisa dan menyampaikan argumen, itu saja. Maka hana perlu misalkan pesimis ketika mendengar kesimpulan yang sedikit kadang berbeda dengan beberapa regu. Yang pertama, hemat dari Dewan Hakim ketika terpisahkan tempatkan kasus PNS dalam ijarah, nyo termasuk dalam ijarah in. Nyo bagi pendengar di media, nyo adalah kesimpulan dalam ranah bahsu, boleh untuk berdiskusi lebih lanjut di lain kesempatan. Jadi termasuk dalam ijarah in. Jadi dalam fikih nyo bisa melihat dalam Mughnina, dalam puno yang dibacakan Najmul Wahad, ijarah dua. Nah, ijarah waridah ala zimmah dan waridah ala in. Jadi ini in dalam bab ijarah nyo beda dengan in di luar bab ijarah. Jadi in memiliki dua sisi. Lagi misalkan perbandingan di mufrad dari satu sisi muqabalah tasniyah jama', dari satu sisi yang lain muqabalah murakkab. Begitu juga dengan in dalam fikih. Dalam bab ijarah, in adalah muqabalah dengan dhimma. Dalam bab lain, in muqabalah manfaat. Maka hana masalah ketika fungsi dari ijarah adalah manfaat. Hana mupok yan. Karena apa kan? Karena maksud in adalah muqabalah zimmah, kan muqabalah manfaat. Nah, ijarah in, contoh gue dalam minhad ijarah in, yaitu misalkan takun long sewa gata dengan pakai lafaz khitab istajar tuka long sewa gata untuk me barang loan ke nanggro pulin. Nah, nyan ijarah in ta sewa yaitu tubuh goyan untuk tak pakai jasa yang nambah tubuhnya untuk membawa barang tanya untuk pak pulin. Ataupun kan tubuh goyan ta sewa Honda goyan ulung sewa dabbah engkau untuk me barang nanggro pulin. Nya juga ijarah in karena dabbah yang kata pusadu kegonya yang kata ta'yinnya. Efek daripada ijarah innya di ketika musta'ajarnya talaf, maka ijarah terpasah. Ada kala mati, ada kala terserahlah, pokoknya kata laf. Misalkan Honda kebertuh, maka yang terpasah. Menya ijarah fi dhimmah nyo adalah hana muayyan. Menya bak contoh dabbah lung sewa dabbah bagata yang umur 2 tahun misalkan, warna coklat misalkan, olehnya dengan berat 10 kilo. Yang kun ijarah fi dhimmah. Igonyan getrimeng sewanyan untuk me barang tanyo dengan dabbah yang gemita lek itu hana muayyan nya beda ji. Misalkan nyo dabbah rakun long sewa dabbah nyo untuk me barang nyo berarti ijarah in. Jadi lang jalan tu tegedi mati dabbah nyo terpasah ijarah. Menya ijarah fi dhimmah hana ta'yin dabbah te, hana ta'yin Honda te. Cuma tak posifu tagai, yaitu Honda yang merek sekian, yang terbit tahun sekian dan corak sekian. Yang juga minta Honda yang laginya itu. Segi serah rasul mal punya ijarah fi dhimmah nyan payah hajuk rasul mal lang majlis akad. Misalkan dah sewa untuk barang teng ubanda dengan harga sewa 100 ribu, payah hajuk 100 ribu lang akadnya. Hanjut intuk hanjut singo. Tapi ijarah in nyanjut ka. Menyelagian kasus ijarah in ijarah dhimmah. Kontrak PNS ho ijarah ideng lang ijarah in. Pakon karena lang SK jelas sinan adalah nama tanyo.
Nyan li pemerintah misalkan loan dikontrak aku diri loan jasa loan untuk bagian pu misalkan. Loan kenang pakai jasa nak balun nyan. Nya ijarahin. Nah, jadi efek dari ijarahin misalkan loan yang juga akid dan loan juga sebagai mustajar ketika misalkan talaf dalam hal misalkan pu bahasa kuno meninggal terpaksa KB. Nah, maka norma-norma yang dibangun oleh pemerintah dalam SK yang cocok. Dari segi fikih aduh diskusi yang malamnya. Bagi penonton walakan nazar wal fikir bisa untuk menganalisa kembali. Kemudian jadi dalam menganalisa halnya ketika PNS adalah termasuk dalam ijarah inbuno, maka berlakulah hukum yang berbeda apabila mau tujuhkan ijarah in. Tetapi ijarah fidimmah. Nah, di antara perbedaan dalam bab ijarah yang mungkin terjadi sedikit pedakun bayang-bayang bagi para mubahis di berbagai tempat misalkan dalam hal mengkategorikan ijarah fidimmah dan juga ijarah in. Nah, dari kamu yang dapat sampaikan, Jino disampaikan li Gure. Kelanjutan dari kepegah li Dewan Hakim Sanyo bahwa kesimpulan dari lomba berarti ente hanya jauh kesimpulan aja untuk orang penonton yang berarti nak kajian lanjutan ataupun datanya yang ente gure-gure terdekat lain gure-gure lain. Jadi yang pertama akad ijarah dengan PNS, akad PNS-nya, kontrak PNS dengan tabandingkan kepada akad ijarah-nya sebenarnya persamaan dan juga perbedaan. Yang pertama, misalnya tanya tak akui bahwa serah terima SK-nya sebagai akad. Nya berarti ada pendapat yang ragu bahwa SK-nya tanda tangan serah terima karena SK-nya kan tanda tangan serah terima nya sebagai akad nyonya seandainya lausul 5 bahwa SK-nya sebagai akad. Berarti ASN PNS-nya melakukan akad dengan pemerintah. Nyolong perlu wajah hana sama le. Ba SK-nya berdasarkan contoh yang dilampirkan ini buno nyolong pegah wajah hana sama wajah hana sama antara PNS-nya dengan ijarah. Yang pertama dalam akad PNS nyo adalah hana limit wate sumude. Jadi long sewa ron sumude ron untuk bekerja pelan-pelan. Nyan hanya dalam akad ijarah ya. Karena akad ijarah aja harus maklum. Misalnya punya limit wate setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Nya hanya hinan yang membedakan antara PNS dengan P3K. Jadi banduannya ASN, PNS dengan P3K nya merupakan ASN daripada pemerintah, tenaga kerja pemerintah. Tapi beda. P3K kontrak dia minimal setahun, maksimal 5 tahun. Nah limit yang sah pegah sebagai ijarah je lah. Tapi nya PNS hanjut, nyolong pegah wajah hanjut lele. Hanjut, ratna hanjut. Gara-gara puno kontrak yang akad puno yang sumudip, dong sewa ron sumudip untuk pupuknya. Nya hanjut karena hana maklum karena punya limit wate puno kan dia harus maklum. Yang pertama. Yang kedua, punya segi untuk luzum, nya wajah hana sama. Segi luzum, persamaan besar antara luzum ijarah dengan keterikatan yang PNS dan pemerintah. Mengikat sifat jadi makna luzum kan salah satu pihak ijarah, salah satu pihak tanpa ada uzur, tanpa ada sebab kan tidak boleh membatalkan akad. Yang menang kan? Pemerintah lagi hancit, akad PNS. Pemerintahnya nya luzum punya tekedi ente PNS-nya tidak bersalah, dia hanya dipecat. Yang boleh dipindahkan ataupun di bangku panjangkan ya istilah orang lainnya. Jadi di bangku panjangkannya berarti tanya hana ijuk jabatan struktural. Tanya berarti tetap jauh kantor, tetap teken, le teken berarti aja kupi. Gaji tetap istilahnya di bangku panjangkan hana ijuk jabatan struktural. Yang pertama, yang kedua PNSJ buno
Ji apakah bisa mengundurkan diri? Mengundurkan diri boleh, tapi boleh ditolak. Jin hanya terima pengunduran diri. Jadi hinan membuktikan bahwa sifat luzum hinonya sama antara PNS dan pemerintah ataupun dengan ijarah. Nah, dari padi-padi boholnya bahwa nak kelanjutan ji. Kemudian bono nak permasalahan kalian yang berkembang lagi ke pekali regu C no atau regu D ketentang maksud akad ijarah kan bono dua maklum ki ada kala dengan limit wate ada kala dengan amal ya nyoba PNS ho dapat damong ya jadi meno ijarahnya disyaratkan untuk sah ijarah nyo berarti manfaat ji kan bener cover bak salah sabuh amal ataupun limit wate salah sabuh tentang gajian jino bak PNS banduana tanya banduana tanyo di kontrak dalam setahun padi uro nya kata cover mando misalnya dalam sebulan jadwal kerja daripada Senin sampai Kamis kemudian dari poh 8 sampai poh pun misalkan nya berarti limit wate amal ji kiban amal ji berarti di nyantit mesti bah surah dokter benar ganyan atuh nama jadwal draw ke poh 8 wajib kita mongkan to poh pun gitu bit berarti menyata ke di na pasien gepo ubat oh hana pasien geduk-duk tanya jadi keterikatan dokternya adalah dua boh aja yang pertama dengan wate yang kedua dengan amal oh ente masa gak geduk hina pasien hang tempo ubatnya bermasalah sid jadi rasisinya nyu lebih kuat lam ijarah nah salah sabuh menteng nyan berarti ka boleh untuk dilakukan akad ijarah hino bak kasus PNS nyu ban dua boh na amal na wate juga na kanya karena aji meno belum dalam struktural PNS-nya dalam instansi pemerintahnya kan beda-beda aja kah nanti tugas daripada sebagian instansinya adalah pelayanan masyarakat kan nanti dia tidak berhubungan dengan pelayanan masyarakat hanya nanti masalah administrasi kah nanti berarti gaknya nanti nama kalebut nya kaji wo bahkan menyebelam perkembangan lawetnya jid kerja dari rumah jadi beban kepada kitanya hanya terikat dengan wate but yang hijau oleh pemerintah yang dibebankan kepada kitanya dalam sehari dalam seminggu atau sebulannya lih dah bubut ke beres nya berarti dengan amal tanya ya nasi untuk yang terikat dengan wate dengan terikat dengan wate hai mesti lagi yang pelayanan pemerintah mesti kantor duk capil nya kantor duk capil tip uro ramai urangnya jadi awaknya pui pegat berarti pu permintaan pemerintah dia wajib untuk hadir tip uro kenan tempat nagok pegat KTP nagok untuk ya pegat kakak ya talayani mihana tadu keluar tu maka yang berarti wajah punanji manfaat bak kontrak PNS nah jadi kan di antara padi-padibonya memang udah ada kaji nah sisi yang memang kontrak PNS nyo hanya cocok dengan ijarah nah memang untuk yang memang lebih dekat kepada ijarah hai lagi habanyan setiap kasus yang berkembang dalam masyarakat kan semakin uro kan semakin kompleks semakin leju hana terhasar kasus jadi dalam tanya teori hukum yang tengok bangun kadang-kadang itu memang hantimang 100% kan jadi han sama 100% antara akad PNS dengan ijarah tapi udah tak kaji lebih tahu kepada ijarah ya lebih dekat kepada ijarah berarti secara nyatanya bisa terjawab kesimpulan bahwa memang kontrak PNS-nya kontrak P3K dengan pemerintah itu adalah kontrak atas nama ijarah mampu ijarahanku ya lagi yang kagak pegah li Dewan Hakim yang pertama buno bahwa ini adalah ijarah in jadi ijarah in-nyo terjadi untuk meninggai nya berarti kan putuh ya beda dengan ijarah zimmah ijarah zimmah terjadi melinggai berarti dilanjutkan li ahli waris jino nyo law sulima nyo tambahan ke pengembangan kasus mungkin seandainya tak pegah bahwa akad PNS nyo juga ijarah zimmah seandainya apakah boleh diwariskan kepada ahli waris jawabannya juga tidak apakah lanjut
Munya tak pegah ijarah ini kejelah dengan je. Karena meletup meninggain kenyang ke butuh. Nyo seandainya tak pegah bahwa ba ijarah ba kontrak PNS nya nyo enak ijarah zimma pakan 100. Jadi nyo meninggai tetap putuh 100 pakan. Yaitu karena nah ozor. Tah ozornya. PNS nyo adalah hiji kontrak atau skill. Maksudnya saat ditempatkan di sebuah instansi, berarti jika dipercayakan oleh pemerintah untuk mengerjakan beban kerja yang naba instansinya. Nah, beban kerjanya yang kadang-kadang kemungkinan besarnya HE dipupuk oleh ahli waris. Jadi, memang sepakat bahwa ijarahin, kah? Ijarahin. Cuma yang pelemah bahwa seandainya pun ijarah zimmah, nah wajah kepada hanya dapatkan ke ahli waris. Hanya dapatkan ke ahli waris karena skill yang dimiliki oleh ahli waris hanya sama dengan si empunya puno, Maurice puno. Ya benar. Angka yang kedua. Kemudian selanjutnya bahwa hino kan lagi ada pegah huno nyo harus sepakat kepada ijarah karena punya arzaknya mungkin perlu kajian lebih jauh. Silapeh dadakan kriteria arzak nyo berarti hanai damong kena. Ya karena arzaknya kan wajib je hanai jo kah? Mesti bulunya jo, bulu ke hanai jo, ke jo lomnya terserah haji kah? Terserah daripada mereka. Tapi punya kontrak PNS hana menan mengikat. Saat jino tanya melaksanakan tugasannya dengan sebenarnya, nyan hanai gaji bayi gaji oleh pemerintahnya boleh dia tuntut. Boleh dia tuntut. Menan. Kemudian terkait dengan kata yang kedua yaitu masalah bolos kerja, ya, bolos kerja akibat konsekuensi ini. Nah, sepakat lebono bahwa nyan adalah ijarah, maka ijarah. Jadi memang nyan ijarah itu siroro urang disewakan jasa aja kepada pemerintah. Bolos dino, bolos nyan dino mesti hanai damong kerja, kah? Nah, ini dalam undang-undang, dalam regulasi ke PNS-an yang kali nalung baca-baca buno bahwa pemerintah boleh untuk tidak menggaji. Jadi pemerintahnya jut hanai gaji PNS yang bolos tersebut. Jadi sah hanai jo gaji benar. Jadi mufom daripada hinan kiban. Seandainya PNS-nya bolos gino, nyan pertama pemerintah je hanai jo gaji. Je hanai jo. Man pai depu bolos hana bolos. Ya, berarti ente absen. Kemasalahan tu berarti tengku absen, lihat absen ya nya la ilambab. Jadi yang pergah seandainya PNS yang bolos sudah masuk kerja, pemerintah berhak untuk tidak menggaji dan jid ke gaji. Ya, jadi jid hana gaji, jid ke gaji. Jadi berdasarkan datanya, tanya memang bolos dan itu oleh pemerintah. Kah itu oleh pemerintah. Gaji sih, berarti gaji jih halal. Jid tak pegang betul. Nyan ke yang memang tanya bolos kerja tetap dijuk gaji, nyan mungkin yang arzak. Nyan yang sisi arzaki, itu jadi hijau jangan kah? Nah, mam ya kasus untuk bolos lu tiak teken dah debit lom, yang mana dalam absen pemerintah yang dianggap hadir, nyan harum. Nya sepakat kepada harum. Jadi lu teken dan nyot diajak warung kopi, diajak kopi kah? Nyan hanada damong kerja, nyan silapih le dia sepakat kepada harum karena nyan menentang dengan kewajiban tanya yang terikat dengan pemerintah. Mana adapun seandainya pemerintah itu pun nanya, itu pun bahwa tanya memang melakukan penyelewengan, dia korupsi wate. Tapi ya gaji mesti tetap itren, ya berarti nyan halu kan? Yang benar. Sekian mentang dari tambahan daripada long melengkapi apa yang kebuka le dewan hakim pertama benar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dewan Hakim. Mungkin apa yang disampaikan oleh Dewan Hakim sangat jelas dan gamblang, tidak ada lagi yang kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam pikiran para peserta. Baiklah, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias dan sangat semangat dalam mengikuti ajang mubahasah pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah dengan mubahasah ini kajian-kajian yang mendalam mungkin akan lebih intensif dan lebih berlanjut ke depan. Kami dari segenap moderator, para peserta dan Dewan Hakim mengundurkan diri di hadapan para santriwan dan para pemirsa sekalian
Ahadinallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.